Hatimu tempat tinggalku. Setiap orang membutuhkan tempat tinggal. Rumah adalah tempat seseorang merasa aman, diterima, dan dapat beristirahat dari segala kelelahan hidup. Di rumah seseorang dapat membuka dirinya tanpa takut ditolak. Rumah menjadi tempat di mana kehidupan berlangsung setiap hari. Namun Alkitab mengajarkan sebuah kebenaran rohani yang sangat indah. Tuhan juga rindu memiliki tempat tinggal di dalam hidup manusia. Bukan rumah yang dibangun dengan batu, kayu, atau tembok, tetapi hati manusia yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Sejak awal, Tuhan tidak pernah menginginkan hubungan yang jauh dengan manusia. Ia bukan Allah yang hanya ingin disembah dari kejauhan. Ia rindu hadir di tengah kehidupan manusia, berjalan bersama mereka, dan tinggal di dalam hati mereka. Efesus 3 ayat 17 berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Ayat ini menjelaskan bahwa melalui iman, Kristus tinggal di dalam hati orang percaya. Kehadiran Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita rasakan pada saat tertentu, tetapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, hidupnya menjadi tempat kediaman Tuhan. Itu berarti Tuhan tidak hanya hadir ketika kita berdoa, atau ketika kita berada di gereja. Ia hadir setiap saat dalam hidup kita. Namun ketika kita berbicara tentang hati sebagai tempat tinggal Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa hati manusia seringkali dipenuhi oleh berbagai hal. Kadang hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, kesombongan, kepahitan, atau dosa. Hal-hal ini dapat membuat hati kita menjadi tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini menunjukkan bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam hati akan memengaruhi pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Jika hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang salah, maka kehidupan kita pun akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka hidup kita juga akan memancarkan kasih itu kepada orang lain. Tuhan rindu agar hati kita menjadi tempat tinggal yang layak bagi kehadirannya. Ia ingin hati kita dipenuhi oleh iman, kerendahan hati, kasih, dan ketaatan kepada firman-Nya. Ketika hati kita terbuka bagi Tuhan, hidup kita akan mengalami perubahan. Kehadiran Tuhan di dalam hati kita membawa damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ini adalah janji yang sangat indah. Yesus berkata bahwa ketika seseorang mengasihi dia dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, Tuhan akan datang dan tinggal bersama orang itu. Artinya, kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang kosong atau sendirian. Tuhan hadir dan bekerja di dalam hati kita. Kehadiran Tuhan di dalam hati membawa banyak perubahan. Ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, cara kita berpikir mulai berubah. Kita tidak lagi melihat hidup hanya dari sudut pandang manusia, tetapi mulai melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Cara kita memperlakukan orang lain juga berubah. Kita belajar mengampuni, belajar mengasihi, dan belajar bersabar. Bahkan cara kita menghadapi masalah pun berubah. Masalah mungkin tetap ada, tetapi kita memiliki damai di dalam hati karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Rasul Paulus juga menegaskan hal ini dalam 1 Korintus 3 ayat 16. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Ayat ini mengingatkan bahwa hidup orang percaya adalah bait Allah. Dalam Perjanjian Lama, bait Allah adalah tempat kehadiran Tuhan dinyatakan. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Tuhan tidak lagi tinggal di bangunan fisik. Ia tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah sebuah kehormatan yang besar, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Jika hati kita adalah tempat tinggal Tuhan, maka kita perlu menjaga hidup kita agar tetap berkenan kepadanya. Kita menjaga hati kita dari dosa.
Kita menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak benar. Kita juga menjaga sikap hati kita agar tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Semua ini bukan dilakukan karena kita ingin menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri, tetapi karena kita rindu hidup yang memuliakan Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Hari ini mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita benar-benar terbuka bagi Tuhan? Apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan hati kita sudah dipenuhi oleh banyak hal lain sehingga kita jarang menyadari kehadiran Tuhan? Jika hari ini kita menyadari bahwa hati kita mulai menjauh dari Tuhan, kita dapat kembali kepadanya. Tuhan selalu membuka tangannya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Biarlah hati kita menjadi tempat tinggal bagi Tuhan setiap hari. Ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, hidup kita akan dipimpin oleh kasih, damai sejahtera, dan kebenarannya. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau rindu tinggal di dalam hati kami. Terima kasih karena melalui iman kepada Kristus Engkau hadir dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjaga hati kami agar tetap bersih dan terbuka bagi kehadiran MU. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menjauhkan kami dari MU. Penuhi hati kami dengan kasih, iman, dan ketaatan kepada firman MU. Biarlah hidup kami menjadi tempat di mana Engkau berkenan tinggal dan bekerja setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk terus dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Silakan like, subscribe, dan bagikan renungan ini agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.